Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya, channel Al-Husain. Saya akan melanjutkan bacaan dari kisah Buya Hamka yang berjudul Dari Perbendaharaan Lama. Memasuki bagian ketiga, bab ke-8, subjudul kedua. Bab ke-8 yaitu Sultan Alam Bagagar Shah yang dipertuan di Minangkabau. Memasuki sub kedua. Sub pertama kemarin adalah Regen Tanah Datar. Dan sekarang sub kedua adalah pertemuan dengan Sentot. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan dengan Sentot. Di mana-mana di seluruh alam Minangkabau, perasaan bosan, cemooh dan benci kepada Belanda tambah menjalar. Sejak dari dalam istana sampai ke teratak dusun jauh, Belanda pun mendatangkan Sentot Prawi Rodirjo dari Jawa, yang setelah melihat menurunnya perlawanan Tuan Pangeran Abdul Hamid Diponegoro telah menyerahkan diri kepada Belanda dengan segenap tentara Jawa bawahannya. Ketika ia hendak menyerah, beliau telah membuat syarat bahwa ia akan menyerah asal pakaian Islamnya tetap ia pakai. Ketika ia masuk ke dalam kota Yogyakarta dengan segenap barisannya, beliau disambut dengan upacara militer. Sentot segera dikirimkan ke Minangkabau untuk membantu Belanda menghancurkan perlawanan kaum Padri. Dikatakan kepadanya bahwa kaum Padri itu adalah Islam yang sesat. Kepada Sentot dijanjikan bahwa ia akan dijadikan raja dalam satu daerah di Minangkabau, yaitu daerah Sembilan Koto, Solok, dan sekelilingnya jika ia berhasil. Akan tetapi Belanda tidak sempat memperhitungkan bahwa ada faktor yang mempertemukan Sultan dengan Sentot, mempertemukan Sentot dengan kaum Padri, dan mempertemukan ketiga pihak yang di masa sekarang disebut titik pertemuan. Setelah sampai di Minangkabau, Sentot melihat dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa golongan yang ia disuruh memerangi dan memusnahkannya sama hakikatnya dengan ia. Sama pakaian, sama tujuan, dan sama ucapan sholat. Orang-orang Padri yang mulanya bertanya-tanya, akhirnya melihat kenyataan bahwa orang Jawa yang disuruh diperangi bukanlah orang kafir, tetapi sama-sama mengumandangkan azan bila waktu sholat tiba. Antara Sultan, Regen Tanah Datar, dengan Sentot pun sama-sama timbul kesadaran bahwa keduanya sama diperalat oleh Belanda untuk membesarkan kekuasaan Belanda. Sultan diangkat jadi regen, tetapi tanah air, kampung halaman, dan rakyat yang dicintai Sultan disuruh berperang saling memusnahkan, menghancurkan. Perang berkecamuk antara orang Minang dengan orang Minang sendiri, antara penghulu dengan ulama. Mereka disuruh berdiri ke baris depan sehingga merekalah yang lebih banyak mati, sedang serdadu Belanda di lapis kedua. Demikian juga tentara yang didatangkan dari Jawa itu, di mana berat perlawanan Paden, mereka segera dikirim ke sana agar orang Melayu dan Jawa punah. Belanda yang tetap menang. Kesadaran yang timbul di ketiga pihak menyebabkan timbulnya pertemuan-pertemuan rahasia, utus-mengutus, sehingga pada tahun 1833 Masehi, Belanda sendiri merasakan ada tanda-tanda tidak beres, baik dari tentara Jawa ataupun dari pihak Regen Tanah Datar. Perlawanan sangat hebat meletus di mana-mana. Ada pula beberapa tuanku Paden yang masuk berpihak kepada Belanda sebagai tuanku Alam Koto Tuo dan tuanku Nan Cerdik Pariaman. Bahkan tuanku Mansiangan, bekas kepala perang Padri
yang diangkat sendiri oleh Tuan Kunan Receh pernah berpihak kepada Belanda sebelum pimpinan beralih ke Bonjol. Tampak ini semua hanya siasat belaka. Demikianlah kisah dari Sentot setelah diperalat oleh Belanda untuk berkhianat kepada Pangeran Abdul Hamid Diponegoro. Kemudian beliau dikirim ke Padri untuk menghancurkan orang Islam di sana dengan tuduhan-tuduhan bahwa di Minangkabau terdapat Islam yang sesat. Demikianlah yang bisa saya bacakan dalam episode ini. Episode berikutnya memasuki subjudul ketiga, yaitu Surat Sultan Alam Bagagara Syah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.